Baru-baru ini saya mendapatkan tawaran kerja loh sebagai seorang sales, tapi saya nggak yakin nih apakah saya cocok apa enggak. Kayaknya sih saya nggak cocok, soalnya saya seorang yang pendiam dan nggak suka berhubungan dengan begitu banyak orang. Apakah itu adalah kegundahan kamu, seorang fresh graduate yang sedang melamar pekerjaan dan mendapatkan tawaran kerja sebagai seorang sales? Sebelum kamu menolak, saya ingin sampaikan kalau sebenarnya masalah sukses nggak sukses sebagai seorang sales nggak ada hubungannya dengan profil kepribadian. Kamu hanya perlu untuk mengenali diri kamu dan tentunya punya tips yang sangat penting untuk bagaimana sih menjadi seorang sales yang sukses di tempat kamu bekerja. Selamat datang kembali di channel Dunia SDM, yaitu channel yang dibuat khusus untuk Anda dalam mengembangkan skill Anda sehingga bisa menjadi seorang profesional yang sukses dan juga Anda memiliki kemampuan mengelola SDM di organisasi Anda. Dan kali ini saya akan berbagi tentang apakah sebenarnya saya cocok nggak sih menjadi seorang sales yang sukses berdasarkan profil kepribadian di IAC. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa kalau menjadi seorang yang sukses, terutama berbicara di dunia penjualan, di dunia sales, tidak melulu berhubungan dengan profil kepribadian. Meskipun memang beberapa profil kepribadian memiliki kecenderungan, ya saya katakan kecenderungan untuk mudah sukses di dunia penjualan. Ini yang perlu Anda tahu dulu nih. Di tipe kepribadian seorang yang satu dengan seorang yang lain berbeda. Dan berdasarkan tipe kepribadian di IAC, manusia memiliki beberapa tipe kepribadian. Yaitu yang pertama adalah dominance, kemudian influence, yang ketiga adalah steadiness, dan yang keempat adalah compliance atau conscientiousness. Nah, 4 tipe kepribadian ini mempengaruhi kita dalam berperilaku. Sekarang saya mau bahas masing-masing karakteristik tipe kepribadian dan dihubungkan dengan profesi sales di dunia penjualan. Oke, yang pertama adalah tipe kepribadian dominance. Kalau seseorang punya tipe kepribadian dominance ini biasanya memiliki karakteristik yaitu seseorang yang punya karisma. Jadi dari awalnya udah kelihatan banget nih orang punya karisma sehingga di awal cenderung sudah mau mendengarkan. Dan kemudian juga seorang dominance adalah seorang yang langsung fokus terhadap hasil dan berorientasi terhadap prestasi. Jadi biasanya memang cukup banyak mereka yang tipe dominance ini bergerak di dunia penjualan. Oke, apakah itu adalah termasuk kamu juga salah satunya? Dan tipe yang kedua yaitu tipe influence. Nah, biasanya mereka yang punya tipe influence ini adalah mereka yang mampu membangun sebuah hubungan, termasuk dengan orang asing. Nah, ketika seorang influence berhubungan, dia membangun sebuah persona yang menyenangkan, menjadi orang yang mudah bergaul, senang berbicara, dan mampu mempengaruhi orang lain atas apa yang dia sampaikan. Ini keunggulan seorang influence dalam dunia penjualan. Lalu kemudian seorang steadiness memiliki karakteristik adalah seorang pendengar yang luar biasa. Ia adalah orang yang mampu mengenali kebutuhan orang lain dan menjawab kebutuhan orang lain dengan spesifik. Nah, biasanya seorang steadiness ini adalah orang yang mampu membangun hubungan secara jangka panjang. Lalu kemudian yang terakhir adalah compliance atau conscientiousness atau dalam bahasa Indonesia adalah tipe kepribadian cermat. Biasanya seseorang dengan tipe conscientiousness ini memiliki karakteristik adalah orang yang mampu mendengarkan dan fokus terhadap hasil dan mampu menjelaskan informasi tentang produk secara mendalam. Kenapa? Karena dia sangat menguasai produk tersebut. Masing-masing orang punya keunggulan, masing-masing orang punya kekuatannya masing-masing, dan masing-masing orang punya kelebihannya untuk dia menjadi seorang sales yang sukses.
Lalu pertanyaannya adalah, kira-kira saya cocok nggak sih untuk menjadi seorang sales yang sukses di tempat perusahaan Anda bekerja atau di mana perusahaan Anda menawarkan Anda untuk bekerja sebagai seorang sales. Nah, ini juga yang perlu menjadi catatan buat rekan-rekan semua sebelum kemudian menerima sebuah pekerjaan. Sangat penting buat kita untuk tahu nih sebenarnya saya bekerjanya di perusahaan apa sih produknya, apa sih yang diharapkan secara bisnis, secara strategi, kemudian juga apa yang saya bisa berikan atau kontribusi seperti apa yang saya bisa berikan kepada perusahaan tempat saya bekerja. Jadi misalnya gini, kalau perusahaan Anda adalah perusahaan yang berorientasi terhadap hasil dan sedang berupaya untuk meningkatkan secara agresif volume penjualan, maka kalau Anda adalah seorang tipe dominance, ini adalah tempat yang cocok buat Anda. Kenapa? Karena biasanya perusahaan yang seperti ini karena fokusnya terhadap volume penjualan, biasanya juga tidak terlalu kaku dengan prosedur atau aturan main. Kemudian yang kedua, kalau kemudian saya ternyata adalah seorang steadiness, maka kemungkinan besar Anda tidak terlalu fit dengan kondisi atau iklim organisasi yang ada. Sebaliknya kemudian, kalau perusahaan saat ini memang sedang membutuhkan orang-orang atau seorang salesperson yang mampu membangun hubungan jangka panjang, kemudian melakukan consultative selling, mampu mendengarkan customer, handling komplain, kemudian melakukan follow up, maka Anda seorang steadiness akan menjadi seorang salesperson yang sangat cocok di perusahaan tersebut. Anda tidak perlu begitu tergesa-gesa meningkatkan volume penjualan. Yang Anda perlukan adalah mendengarkan keluhan dari customer, mendapatkan gambaran mengenai kebutuhannya, dan memberikan layanan yang terbaik. Dan biasanya untuk profil seperti ini cocok sekali buat beberapa bisnis atau industri seperti industri jasa atau misalnya travel atau misalnya hospitality dan sebagainya. Tapi kalau Anda seorang steadiness, Anda kurang cocok kalau Anda bergerak di industri misalnya otomotif, ya. Oke, dapat gambaran ya. Lalu kemudian kalau misalnya saya seorang influence yang senang membangun komunikasi, membangun hubungan dengan banyak orang, maka Anda adalah seorang yang sangat baik untuk membuka pintu masuknya sebuah penjualan. Dan di sini kalau Anda bekerja sama dengan seorang steadiness, Anda akan menjadi sangat optimal. Lalu perusahaan apa sih yang cocok buat seorang influence? Tentunya kalau kita berbicara organisasi, maka akan sangat baik buat Anda, buat kamu ketika cari pekerjaan di sebuah perusahaan adalah perusahaan yang tidak terlalu kaku dengan metodologi, dengan prosedur. Mereka memberikan kebebasan buat Anda untuk berkreasi, maka Anda akan menjadi seorang sales yang cocok, yang sukses di pekerjaan Anda. Lalu yang terakhir adalah seorang cermat. Nah, seorang cermat dengan kemampuannya untuk menggambarkan detail dari sebuah produk, kemudian juga mengikuti aturan main yang ada, maka akan sangat baik sekali ketika Anda bekerja sebagai seorang salesperson yang mendukung prosedur secara uh, rutin, secara terstruktur, dan mungkin sedikit lebih kaku. Kemudian juga yang memang membutuhkan gambaran terhadap produk secara detail ketika bertemu dengan customer. Contohnya misalnya adalah industri kesehatan atau misalnya farmasi. Meskipun di sisi lain tetap juga Anda juga punya fokus terhadap hasil. Jadi setiap profil kepribadian punya kekuatannya masing-masing. Yang terpenting adalah Anda paham banget nih di mana Anda akan bekerja. Dan tentunya untuk menjadi seorang sales yang sukses di dunia penjualan, hal yang terpenting yang Anda harus perhatikan adalah beberapa tips ini. Yang pertama adalah kenali Anda ini memiliki profil seperti apa. Kamu memiliki profil seperti apa sih? Semakin kamu mengenali profil kamu dan kemudian juga mengenali kekuatan kamu yang terbesar dan mengenali
kelemahannya untuk kita minimalisir, maka kita akan menjadi jauh lebih baik. Lalu yang kedua adalah kembangkan skills dalam penjualan. Tentunya dalam hal ini kita perlu paham banget di mana kita bekerja sebagai seorang salesperson. Baik secara produk, kemudian mengenali profil dari customer kita atau target customer, dan bagaimana kemudian kita membungkus produk kita menjadi jauh lebih baik sehingga kemudian mendapatkan intensi dari calon customer kita. Lalu yang berikutnya adalah pastikan kita membangun networking. Ya, kenapa networking ini penting dalam dunia penjualan? Ini nggak cuma berbicara networking di dalam organisasi, tapi penting juga loh kita membangun network dengan sesama salesperson, termasuk mereka yang dari kompetitor. Oke, lalu kemudian yang berikutnya, terus kembangkan skill Anda. Ya, kita nggak pernah tahu kita ini akan menjadi seperti apa di masa depan. Dan akan sangat jauh lebih baik ketika kita tahu apa sih yang ingin kita capai dan kita kembangkan skill kita dan memiliki kebutuhan untuk senantiasa belajar, termasuk belajar dari orang yang jauh lebih senior dari kita. Lalu kemudian yang terakhir adalah tidak perlu ragu untuk mengambil resiko. Umur masih muda dan kita bisa mencoba banyak hal. Dan penting sekali kita untuk melihat sebenarnya potensi kita ada di mana sih. Dan potensi yang tersembunyi itu tidak akan kita temukan kalau kita tidak mencoba hal-hal yang di luar kita selama ini. Ya, kita tidak mencoba hal-hal yang di luar pattern kita selama ini. Itu penting sekali. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua dan juga silahkan berikan pertanyaan kalau kemudian Anda masih galau nih mau jadi seorang sales atau tidak. Ajukan pertanyaan di kolom komentar dan Anda juga bisa mengirimkan ke email saya, nanti akan ada di kolom deskripsi tentunya. Bila video ini bermanfaat, berikan komentar, berikan like Anda, dan juga jangan lupa share buat teman-teman yang lain yang membutuhkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.